Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Syah dari Prodi Administrasi Negara dengan NIM 050739795. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang efisiensi anggaran pada pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto di 2025 ini. Pertama, saya menjelaskan sedikit tentang dampak positif dan negatifnya. Efisiensi anggaran pada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini pastinya ada dampak positif dan negatifnya, mau di dunia pendidikan ataupun di dunia perkantoran dan lainnya. Untuk di dunia pendidikan sendiri, dampak positifnya efisiensi anggaran tersebut salah satunya adalah lebih inovasinya guru ataupun mahasiswa. Pada sistem pendidikan ini, inovasi guru dan mahasiswa dikembangkan. Artinya pada pemerintahan Bapak Prabowo ini mahasiswa ataupun guru ditingkatkan inovasi berpikirnya, karena pemangkasan anggaran ini tentunya membuat keterbatasan untuk perkembangan itu sendiri. Contohnya dalam berinovasi dengan anggaran yang minim, otomatis pemikiran itu harus lebih luas. Dan juga untuk sesi positifnya bisa diambil dari segi modernisasi. Modernisasi itu artinya kita lebih modern dalam arti peningkatan kualitas belajar. Untuk dampak negatifnya sendiri, pastinya adanya keterbelakangan belajar. Contoh keterbelakangannya ini bisa dilihat pada terpencil, salah satu sekolah yang terpencil yang ingin mengejar sebuah sekolah yang tinggi, itu pasti ada keterlambatan. Keterlambatan ini dari segi teknologi, terus pemikiran. Nah, teknologi ini seperti apa? Nah, teknologi yang dimaksud keterlambatan itu, dengan efisiensi anggaran ini sebuah sekolah pastinya mendapatkan keterlambatan dari segi contoh, misalnya dalam membuat laporan, terus dalam mengerjakan berkas-berkas. Nah, laporan yang dimaksud ini misalnya di sebuah sekolah menganggarkan ingin menganggarkan sebuah laptop ataupun PC untuk membuat mahasiswanya ataupun siswa-siswi di sekolah belajar atau mengenal arti laporan seperti apa yang baik dan benar. Nah, dengan efisiensi ini tentunya menghambat belajar mengenal arti teknologi. Itu salah satunya. Tapi dengan diberlakukannya efisiensi anggaran ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk kita sebagai mahasiswa ataupun siswa-siswi untuk terus belajar. Nah, alternatif lain yang bisa kita ambil, contoh misalnya sebuah sekolah kita tidak diberikan fasilitas yang unggul seperti sekolah lain, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita belajar melalui, kan sekarang banyak tuh kayak YouTube, terus Google. Saya salah satu link tempat saya belajar itu ada YouTube dan juga Google. Nah, di tempat ini saya bisa belajar apa saja yang saya perlukan, ini ada. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk kita
tetap belajar. Jadi dari efisiensi anggaran ini diharapkan untuk semua siswa-siswi ataupun mahasiswa untuk tidak putus semangat untuk belajar, untuk mengenal teknologi. Dan karena efisiensi anggaran ini bukan saja berdampak pada pendidikan, tapi juga berdampak pada pemerintahan seperti kantor-kantor, terus UMKM apa segala macam, itu pasti berdampak. Jadi diharapkan sebagai kita siswa dan siswi ataupun mahasiswa untuk tetap semangat, tetap berjuang demi Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.